Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai malam lagi. Dan selamat datang di edisi pertama. Ini rekaman pertama di podcast gua. Di podcast solusial. Solusi pembawa sial. Itu sih artinya. Dan guys, ini pandemi emang gak kelar-kelar ya. Dan dampaknya itu udah kemana-mana gitu. Emang sih sekarang udah kayak mulai melandai, tapi ya yang terdampak tetap aja terdampak. Dan sebagian besar teman-teman gue tuh mereka mengeluh soal kerjaan terdampak pandemi bos. Kantor pemasukannya kurang. Efeknya buat mereka ya bonus-bonus jadi nggak ada, bahkan ada yang pemotongan gaji sampai berbulan-bulan gitu. Aku juga ngalamin itu sih. Emang gak enak. Kondisi itu kadang-kadang bikin orang mikir, wah gue harus nyari pemasukan sampingan, nyari cekeran sampingan. Tapi itu buntu sampai di situ, itu mentok gitu. Niat buat nyari pemasukan sampingan itu mentok di situ. Karena mereka sebagian, gue pengen punya usaha tapi gue gak ada modal. Atau enggak, gue pengen buka usaha, gue ada modal tapi gue gak punya skill. Lu ngapain? Akhirnya ya udah, keluhan cuma jadi keluhan gitu. Dan banyak sih, gak cuma 1-2 orang yang ya teman-teman gue yang curhat soal itulah. Kalau tanya solusinya apa menghadapi susahnya penghasilan, susahnya jadi orang kaya karena dampak pandemi gitu. Sementara kerjaan masih banyak-banyak aja, kerjaan gak berkurang tapi gaji malah berkurang. Solusinya apa biar gak ngeluh lagi? Ya resign. Gak ada solusi lain selain resign. Nih, ini jujur sih, dan sumpah ini gak bohong, selama pandemi ini gue udah resign 2 kali. Pertama itu pertengahan 2020, dan yang kedua bulan ini. Banyak orang yang bilang gue nekat sih, bahkan ada yang bilang gue gak bersyukur malah. Kenapa? Karena orang banyak yang di PHK gara-gara pandemi, nyari kerjaan susah, sementara gue malah resign, dan 2 kali lagi. Tapi buat gue itu gak masalah gitu. Bagi gue resign adalah solusi. Dan emang sih nekat gitu, ada unsur nekat emang. Kalau berani resign di tengah pandemi kayak gini emang nekat. Tapi suatu saat lu bakal nemuin kalau nekat itu adalah jawaban. Kenapa? Karena kita gak bisa nebak dan gak bisa mastiin apa yang bakal terjadi setelah kita mengambil cara nekat itu. Banyak orang yang terjebak sama kekhawatiran di pikirannya sendiri. Sebelum bertindak dia udah khawatir duluan. Wah, nanti kalau gue mengambil langkah A, gue takut kejadian kayak gini. Atau gue ngambil langkah B, takutnya nanti kejadiannya kayak gini. Buat gue kekhawatiran kayak gitu cuman sampah-sampah di kepala doang sih. Karena kekhawatiran itu, apalagi kekhawatiran sama hal-hal yang belum tentu kejadian gitu. Lu lagi menjalani hari ini tapi lu udah khawatir duluan sama hari esok. Ya, itu menghambat langkah lu sih. Lu bakalan diam di tempat gitu aja, bakalan jalan di tempat, dan gak bakal nemuin hal-hal baru yang harusnya lu temuin dalam hidup lu. Nekat itu jawaban. Buat gue nekat adalah jawaban. Walaupun gak selalu ya, tapi ada kalanya nekat itu adalah jawaban. Udah gak usah takut. Daripada lu ngeluh-ngeluh, wah kerja susah, wah gaji dipotong, wah bonus gak ada, ya udah resign. Lu resign, lu gak kerja, dan lu gak bakal ngeluh. Gak bakal ngeluhin hal itu. Walaupun lu gak ada kerjaan, ya kan. Ya udahlah, resign aja lah daripada lu ngeluh. Tapi kuncinya sih, lu nekat, lu gak perlu khawatir. Karena kita gak pernah tahu
skenario Tuhan itu gimana.